Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang inilah Ramadan pertamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai masuk ke materi andai ini Ramadan pertamaku, maka ada satu hadis yang melanjutkan seperti yang disampaikan Ustadz Wahyudi tadi. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita wajib bersyukur. Hadis itu berbunyi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian bangun pagi itu aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Bangun pagi badannya sehat, tidak perlu suntik ini suntik itu, tidak perlu minum obat ini obat itu. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan hanya untuk hari itu saja. Jadi tiga, bangun pagi merasa aman di rumahnya, merasa sehat di tubuhnya, kemudian dia punya makan untuk hari itu. Maka apa Rasulullah katakan? Faka'annama haizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan Allah telah berikan kepadanya dunia beserta seluruh keindahannya. Nah, maka artinya insya Allah perkara yang tiga ini kita semuanya punya. Kita aman di rumah kita masing-masing, tidak khawatir bom dari Rusia, tidak khawatir pula bom dari Syiah Houthi yang ada di Yaman, aman kita. Kemudian alhamdulillah yo loro-loro titik biasa lah ya, sakit-sakit sedikit, punggung terasa capek karena tadi malam terawihnya itu 5 juz begitu. Atau mungkin tenggorokan sudah mulai terasa ada serak-seraknya dikit, karena kalau buka puasa kan kalau tidak pakai gorengan tidak afdol ya, pahalanya kurang sempurna. Maka buka puasa itu weci, tahu isi, itu Masya Allah. Kemudian es. Jadi buka puasa itu kalau tidak ada dua ini kayak gak buka rasanya. Sampai terawih itu sih keroso. Apa sing kurang ya? Bayangin, jadi kalau tidak ada gorengan, tidak ada es, itu kayaknya. Nah, padahal hadirin sekalian, kalau kita sehat-sehat saja, itu nikmat besar dari Allah. Dan yang ketiga, kita punya makanan. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau rumah kita ya, maaf ya, semiskin-miskinnya ibu-ibu ini, untuk seminggu insya Allah tidak kurang lah. Iya kan? Katakanlah sak melarat-melarati itu loh. Untuk seminggu insya Allah tidak kurang. Maka dengan itu Rasul katakan, maka anda ini wajib bersyukur. Karena apa? Karena seakan-akan dunia beserta seluruh isinya oleh Allah telah diberikan untuk anda. Terus sisa apa? Satu, ibadah. Sisa apa? Ibadah. Yang ibadah itu kita lakukan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini ada satu tema yang akan kita bahas secara ringkas saja, secara ringan saja. Mudah-mudahan ini menjadi renungan yang baik buat kita. Ibu-ibu pernah dengar enggak pengajian andai ini Ramadan terakhirku? Coba bu. Astagfirullahaladzim. Puasa loh ini. Bu dengerin. Batal. Kok seneng lo batal no uang ya? Astagfirullahaladzim. Hati-hati nanti jangan-jangan anda yang batal loh. Sudah pernah dengar enggak pengajian temanya itu andai ini Ramadan terakhirku? Pernah? Yang intinya pengajian itu sing penting Ramadan kali ini dimanfaatkan dengan baik. Karena memang benar boleh jadi ini Ramadan yang terakhir. Apalagi seperti panjenengan ini, tahun depan belum tentu ketemu Ramadan lagi. Betul apa enggak? Loh, kok enggak itu loh? Angkat tangan yang yakin tahun depan ketemu Ramadan, ayo. Nah, ada yang yakin kan? Berarti kan
Untuk manusia semacam kita yang umur itu ada di tangan Allah, yang ajal itu bisa datang kapanpun ketika Allah kehendaki, kan berarti tidak ada jaminan tahun depan kita bisa ketemu bulan Ramadan. Nah, maka tema-tema kajian andaikan ini Ramadan terakhirku itu banyak di mana-mana. Karena orang mesti mikir, bagaimana kalau ternyata ini benar-benar Ramadan terakhir dan tahun depan tidak ketemu Ramadan. Maka diajarkan, ayo Ramadan kali ini dimaksimalkan makannya. Ayo Ramadan kali ini dimaksimalkan apa? Ibadahnya, dimaksimalkan Al-Qur'annya, dimaksimalkan minta ampunnya, dimaksimalkan sholat tarawihnya. Nah, maka kita sekarang di pagi hari ini berbeda. Kita mau bikin tema, andai ini Ramadan pertamaku. Saya tidak usah ngomong dulu, panjenengan bayangin bagaimana sih keadaan Ramadan Anda yang pertama dulu. Seiling enggak? Iya, cilian nih sampean pian. Iya apa? Iya apa? Seneng. Terus antusias banget kan? Nanti malam apa? Terawih. Bahkan abis sahur itu, kita sekarang ini kepingin abis sahur tidur. Kita sekarang kepingin, zaman kita kecil, anti tidur itu. Tidak ada tidur. Turu itu getun. Tidur itu, nyesel banget. Kemudian apa lagi? Tidak bisa terawih sama teman-teman. Nyesel tidak? Nyesel. Sekarang, iso gak usah terawih. Iya banda? Apalagi kalau imamnya kayak di masjid Imam Balkhi. Saya kalau terawih itu jamaah seneng karena saya mau cepet ayatnya pendek-pendek. Inna a'toina aro'aital ladzi, kemudian wal asri, kemudian alhaakumut takatsur wailul likulli humazatin. Itu seneng jamaah penak iki. Jadi bukan penak ceramai, penak ngimami nih, cowopet dang mari 20 menit 11 rakaat beres. Tapi masih kalah sama yang 23 rakaat 7 menit ya. Masih kalah. Nah, sudah ibu-ibu sekalian, maka kita sekarang mau mundur ke belakang. Kita mau mundur ke belakang. Andai ini Ramadan yang pertama kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, perhatikan Bu. Nomor 1. Andai ini Ramadan kita yang pertama, maka pasti yang kita lakukan, kita akan mencari ilmu tentang Ramadan sebanyak-banyaknya. Betul apa enggak? Karena apa? Anda belum punya pengalaman ibadah puasa, Anda belum punya pengalaman terawih, Anda belum punya pengalaman sahur, Anda belum punya pengalaman buka puasa, Anda belum ngerti apa yang membatalkan puasa, Anda belum ngerti apa amalan-amalan utama di bulan puasa. Maka Anda akan menjadikan ini Ramadan pertama dengan apa? Membekali diri dengan pura-pura nulis. Anda nulis resep apa? Nastar. Wes tala, nastarmu gak enak. Astagfirullahaladzim. Maka saya sudah Pak Yudin, saya ngomong sama Abu Shanum itu, wis puasa kali ini ceramahnya 15 hari aja, kuatir pahalaku entek blas. Astagfirullah. Mudah-mudahan tahun depan 10 hari, tahun depan enggak ceramah blas. Wis pokok di masjid tok. Kenapa? Iya, kalau ceramah di depan ibu-ibu ini, aduh astagfirullah, itu jiwa isengnya itu meronta-ronta ya, koyok lek gak ngerjain itu kayak ndak afdol gitu loh. Sudah. Maka andaikan ini Ramadan kita yang pertama, maka pasti kita akan sibuk mencari apa? Ilmu. WA Ustadz, bagaimana kalau witirnya begini? Ustadz, bagaimana kalau saya terawih itu ikut di masjid cuma 8, kemudian witirnya saya pulang karena saya pengen witirnya nanti malam ketika waktu sholat tahajud. Ustadz, bagaimana kalau saya sahur Ustadz tapi cuma minum seteguk air, boleh ndak? Nah, itu akan Ramadan pertama itu akan rame dengan pertanyaan. Kenapa rame dengan pertanyaan? Karena Anda ingin Ramadan yang Anda lalui
betul-betul Ramadan yang penuh dengan ilmu, akhirnya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan kali ini saya mau tanya, siapa yang belajar fikih Ramadan? Angkat tangan. Jujur, bohong, batal posomu. Angkat tangan. Yang Ramadan kali ini belajar fikih Ramadan, angkat tangan. Masya Allah. Sudah khatam ya? Faham ya? Ngerti ilmunya? Itu yang saya maksud. Sebelum puasa belajar fikih Ramadan di mana? Ayo. Di? Oh. Iya. Oleh-olehnya apa? Anda ngerti apa? Lupa. Bagus. Saya paling seneng jamaah suka lupa begini. Jadi ustadz itu tidak kehabisan materi ya, lupa terus. Nah sudah. Maka intinya Ramadan yang pertama. Jadi kita pikir bu, bagaimana kita memunculkan suasana di Ramadan. Ini Ramadan yang kesekian kali kan? Ini Ramadan yang keberapa buat panjenengan? Kalau umurnya 70 berarti Ramadan kira-kira yang ke 55 lah. Hajah Yuning, ini Ramadan keberapa buat panjenengan? Saya sampai rame loh di YouTube saya, sampai penasaran sama yang namanya Yuning katanya. Apa perlu diajak maju dulu? Biar jamaah tidak penasaran. Hajah Yuning, ini Ramadan yang keberapa? 64? Ramadan yang ke-47. Anda puasa mulai usia berapa? Cek konangan umure piro? Umur 10 tahun mulai puasa. Sekarang Ramadan yang ke-47. Berarti umurnya 57. Coba berapa? Iya apa ceritanya? Ngitungnya kalau apa 53 dikurangi? Lah kok dikurangi 15 kenapa? 53 dikurangi 10 berarti Ramadan yang ke-43. Nah, selama 43 tahun puasa Ramadan, apa yang bertambah? Berat badan? Le usia ya pasti. Berat badan bertambah. Nah maka ibu-ibu perhatikan, kita kepingin mengembalikan kemeriahan Ramadan kita kali ini seperti serunya Ramadan yang pertama kali kita puasa, yang jam 10 pagi wis mulai nyekeli perut. Aduh, jam segini nih makan tempe goreng enak ini, jam segini nih makan kue enak. Kita kepengen kembali ke situ. Nah maka yang pertama, Ramadan yang pertama kita dulu itu Ramadan yang kita haus dengan ilmu. Nah maka sekarang pertanyaannya, kenapa Ramadan kita kali ini tidak penuh dengan ilmu? Kok seakan-akan kita sudah ngerti, padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan yang mungkin perlu kita tanyakan dan kita jawab dengan ilmu, agar sekarang Ramadannya menjadi Ramadan yang sempurna. Faham bu? Berarti yang pertama, ingat, kalau kepingin menjadikan Ramadan kali ini gini, nikah mau? Sudah kan? Sudah pernah? Coba bayangin, nikah setelah 7 tahun dibanding malam pertama, mana yang lebih mendebarkan? Mana? Nikah tahun ke-43 dibandingkan malam pertama nikah, mana yang lebih asik, lebih seru, lebih ngeredek, lebih penasaran, lebih mana? Tentu malam yang pertama. Nah sekarang kita kepingin mengembalikan Ramadan kita itu seperti mendebarkannya malam pertama itu. Aduh menewes poso, saya punya persiapan apa? Maka nomor satu ibu-ibu sekalian, ingat, Ramadan yang pertama kita adalah Ramadan yang penuh dengan
ilmu. Kita pengen tanya tentang puasa, kita pengen tanya tentang pembatal puasa. Sampai waktu kita kecil, saking senengnya selulup di kali, itu kita kan tanya, oh Pak Guru, bagaimana hukumnya kalau puasa tapi berenang? Terus sampai ada pertanyaan lucu, kentut di dalam kon. Iya, sempet tanya itu enggak dulu? Sekarang kenapa enggak tanya? Enggak tahu ngentut. Hah? Nah, itulah yang membedakan puasa kita kali ini dengan puasa yang pertama. Maka supaya puasa kali ini betul-betul menjadi puasa yang terbaik seperti puasa pertama kali yang kita lakukan, maka sekarang kita harus banyak-banyak mencari ilmu. Buka bukunya puasa. Ya, apa sih kalau saya sedang seperti ini, sah enggak puasa saya? Apa sih yang menjadikan puasa saya itu nilainya berkurang? Apa sih amalan yang menambahkan keutamaan puasa saya? Nah, itu mulai dipelajari lagi. Enggak cuma sebelum puasa, sekarang pun Bu. Kalau Anda buka itu mobil saya, itu di buku itu di mobil ada buku fikih puasa punya Ustadz Abdullah Hadromi. Ada buku Bersemilah Ramadan punya Ustadz almarhum Armen Halim Naru, tahu? Lah Anda tahu nih sopo? Jenenge Ustadz Rifki. Apa saya ngangkat dok kok? Puasa. Sudah. Yang kedua, kenapa puasa yang pertama Bu itu puasa yang seru banget? Sekarang jujur ya, ndak usah bohong. Sebagian di antara kita poso itu rasanya kayak ya Allah poso maneh. Sampai dihitung Ustadz Darwis. Mudah-mudahan Ustadz Darwis ngelihat. Diposting sama Ustadz Darwis, alhamdulillah lebaran kurang 29 hari. Loh kok kebangetan men panjenengan Ustadz? Jangan dipotong videonya. Ghibah ya. Astagfirullahaladzim. Aduh susah memang. Coba ada orang-orang, saya yakin kalau Ustadz Darwis bercanda aja, tapi ada yang seperti itu serius Bu. Mulai kalenderiku dicoreti seret siji, alhamdulillah siji beres, besok lagi 2, nanti pekan pertama alhamdulillah seminggu, ya Allah poso kurang 3 minggu. Nah, sementara sekarang kita merasakan sebagian di antara kita itu mulai kerosol lek poso itu apa? Beban. Puasa itu aduh kok bengi terawih maneh. Kultum tulisannya tok kultum ceramai setengah jam gak mari. Terawih juga gitu. Iki imam sing situ iki yo ngono dumane apalane akeh ae. Satu rakaat iku 10 menit gak mari. Terus dihitung, lagi lek 11 rakaat. Petang 45 menit iki. Salatnya petang 45, ceramai 30. Aduh. Menit pindah masjid ya wis. Coba. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dulu waktu Ramadan yang pertama Anda terawih itu begitu semangatnya, Anda puasa begitu menyenangkannya? Yang kedua, karena apa? Terawih dan puasa pertama dosa kita masih sedikit. Dosa kita masih sedikit. Sekarang dosa Anda bagaimana? Nah, yang enggak tahu, mosok gak aruh, sing nglakoni kok gak aruh. Nah, maka artinya apa hadirin sekalian? Maka artinya kalau memang Ramadan yang pertama dulu begitu bahagia, Ramadan yang pertama dulu begitu antusias, Ramadan yang pertama dulu begitu semangat, itu faktor yang kedua. Kalau yang pertama tadi karena kita ingin mengamalkan ilmu yang telah kita cari, yang kedua, Ramadan yang pertama dosa kita masih sedikit. Sekarang ngerasani Ustadz, apalagi bendino, kemudian maido tukang jahit. Coba ini menjelang Idul Fitri ini kan yang paling kesian tukang jahit, diteror terus sama ibu-ibu. Awas lo ya, kainku wis 3 wulan lo ya. Coba mana tukang jahit? Coba saya mau tanya curhatannya. Ada tukang jahit di sini? Mana?
Bagaimana Bu tukang jahit menjelang Idul Fitri? Merasa terteror enggak? Coba jawab, merasa terteror enggak? Karepe iku nrimo jahitan akeh cek rezekine lancar. Ternyata gak sempet jahit ditelepon ibu-ibu, gak sempet jahit ditelepon mana, gak sempet jahit ditelepon mana. Akhirnya menjelang Idul Fitri itu jahitan sak tumpuk durung mari kabeh. Bu, itu ibu-ibu dari awal yang wajahnya unyu-unyu itu datang wajahnya menjadi menyeramkan seperti Dracula. Kainku. Sampai tukang jahit bilang apa? Mohon maaf, tukang jahit sedang libur pulang kampung ke akhirat. Jadi bukan pulang kampung ke Blitar, ke Madiun, pulang kampung kemana? Saking takutnya diteror sama siapa? Ibu-ibu majelis taklim cinta surga. Maka ndak usah jahit lah, beli jadi aja ya. Ndak ada Ustadz, saya kan double size. Kalau ndak jahit itu ndak pas di bagian sininya, sudah enak pokoknya Ustadz kudu jahit lah ngerepoti awae. Nah maka ibu-ibu sekalian lihat, kita ini sekarang Ramadannya ndak enak, Ramadannya ndak seru, Ramadannya ndak antusias. Itu karena apa? Dosa. Dengerin, ada seorang laki-laki datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang kepada siapa? Imam Hasan Al-Basri. Lalu tanya, wahai imam, saya ini kepingin banget sholat tahajud, pengen betul. Saya niat mau sholat tahajud. Saya tidurnya itu di awal malam. Bahkan saya sempat mengingatkan ahlul bait untuk kemudian membangunkan saya di waktu tahajud. Tapi tiap malam saya tidak bisa sholat tahajud. Tiap malam kebangunnya pas adzan subuh. Tiap malam kebangunnya pas adzan subuh. Pengen sholat tahajud tapi tiap malam kelewatan terus. Apa masalah saya? Apa kata Imam Hasan Basri? Mana'aka at-tahajjuda dzambuka. Yang menghalangi dirimu dari berdiri sholat tahajud itu adalah dosamu. Berarti sekarang kalau taraweh terasa berat, itu karena apa? Karena imamnya kepanjangan atau karena dosa kebanyakan? Berarti nyalain imam atau nyalain diri sendiri? Nah sekarang kalau tausiah Ramadan terlalu panjang, padahal tausiah itu isinya ilmu, kemudian Anda sampai itu yang salah yang ceramah, atau takmir salah pilih penceramah, atau Anda yang terlanjur kebanyakan dosa. Padahal tidak ada yang menghalangi ilmu dari hati kita kecuali dosa. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya ini punya indikator. Indikator itu apa sih? Alat ukur ya, alat ukur. Apakah dosaku ini masih aman atau dosaku sudah terlalu banyak? Jadi ada indikatornya, ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Kalau aku tahajud, ini tetap tahajud loh Bu, tapi bangunnya terasa berat, wudhunya terasa berat, lalu ketika membaca Al-Quran terlalu panjang itu mulai kerasa berat, dan kemudian terkadang sampai merasa tidak harus 11 lah, 7 juga boleh, 9 juga boleh, bahkan 5 juga boleh, bahkan witir tok itu loh juga boleh. Kok biasanya 11 itu antusias, sekarang tanya Ustadz, witir tok boleh kan? Coba. Maka kata Imam Hasan Basri apa? Maka ketika tahajudku mulai terasa berat, itu indikator bahwa dosaku mulai banyak. Berarti aku sudah waktunya perlu apa? Kalau dosanya banyak perlu apa? Nah, perlu tobat. Itulah kenapa menjelang datangnya bulan Ramadan kita perlu banyak-banyak tobat. Kenapa perlu banyak-banyak tobat? Karena ini Ramadan bulannya ibadah, sementara yang menghalangi kita dari ibadah itu apa? Dosa. Nah, maka ibu-ibu sekalian, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Apa arti alladzi anqadha dhahrak? Yang memberatkan. Dhahrun itu apa?
punggung, dosa yang memberatkan punggungmu. Sehingga kenapa Ramadan ini tidak sama dengan Ramadan kita yang pertama? Karena Ramadan yang pertama dosa kita sangat sedikit, bahkan banyak di antara kita belum balik sudah dosa. Oh, sabar, poso. Belum balik sudah dosa lagi, puasa. Sebelum balik sudah puasa. Saya alhamdulillah sombong dikit. Enggak jadi, astagfirullah puasa. Astagfirullah, angel ceramah pas puasa ini. Nah, saya dan kakak-kakak saya di rumah itu terbiasa. Itu kelas 1 SD, kelas 2 SD ku poso maghrib. Karena umi saya itu rodok medeni. Jangan keras-keras, nanti denger. Rodok medeni. Poso. Itu bawa itu, panjenengan tahu enggak zaman dulu itu ada penebah buat ngepui kasur, tapi yang dari penjalin dibentuk bulat itu loh. Itu umi saya kalau puasa megangnya itu. Poso. Kita buka lemari es, itu botol yang njobone kemeringet itu loh. Tahu? Itu dicekel ini cerek. Umi saya di sebelah. Poso. Astagfirullahaladzim. Sudah. Maka itu kelas 1 atau kelas 2 SD. Paling telat kelas 2 SD saoma wis poso. Padahal kelas 2 SD sudah balik atau belum? Walaupun terasa berat, tapi antusias. Nanti ketika mendekati maghrib, itu mulai ngoncei rambutan. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika buka puasa gak perlu lagi ngoncek kari mangan. Padahal nanti waktu adzan maghrib kena teh sak gelas, wis teler. Rambutanmu. Lo iki lo kalau dorong dipangan. Gak suwe semaput. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kenapa walaupun terasa berat tapi kita bisa terawih itu loh Bu. Mohon maaf ya, zaman saya SD Bu, saya itu terawih bukan di tempatnya orang-orang yang 11. Terawih saya sama teman-teman itu nggawa sarung, celonan cekak gitu kan, sarungan, nggawa duit di kantong itu 1.000. Wah, sultan betul bawa duit 1.000 itu. Teman saya mek 200. Saya bawa 1.000, tuku mercon, tuku karbit. Tahu karbit buat apa? Mercon bumbung. Pong. Itu antusias dan terawihnya bukan di tempat yang 11, tempat yang 23. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasul. Wah, itu serunya luar biasa itu. Apalagi kalau Bilalnya bilang apa? Salat sunatal witri salatsa rakaat. Witir. Waduh, semangat. Wah itu. Kepikiran mari ini nyumpat mercon bumbung. Itu kita puasa dalam keadaan kita belum balik. Orang belum balik ada dosanya enggak? Enggak ada. Itulah kenapa walaupun sedikit terasa berat tapi terasa antusias. Nah, sekarang kita rasakan kene opo sih poso kali ini kok terasa berat? Ini terlalu banyak bahasa Jawanya ya. Mohon maaf pemirsa. Kenapa puasa kali ini kok terasa berat? Sudah Bu, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali karena dosa kita sudah terlalu banyak. Maka sampai sekelas Imam Hasan Basri saja mengatakan kalau tahajudku sudah mulai terasa berat, itu indikasi bahwa dosaku mulai banyak. Maka mulai lagi banyak-banyak istighfar dan tobat. Itu poin kedua. Poin ketiga. Perhatikan ibu-ibu. Anda kemarin di bulan Sya'ban ada kan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Apa malam nisfu Sya'ban itu apa? Malam pertengahan di bulan Sya'ban. Kan ada satu keutamaan dan keutamaannya banyak. Cuma hadis yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani sahih itu ada satu. Bukan berarti yang lainnya tidak kuat loh ya. Tapi yang kita pegang satu itu. Apa Syekh Albani katakan? Ada satu hadis yang sahih tentang keutamaan malam nisfu
Sya'ban. Apa keutamaannya? Allah mengampuni semua manusia. Artinya tentu yang muslim ya, semuanya sama Allah Bang diampuni. Anda tahu enggak Bu, kenapa sih kok sampai malam nisfu Sya'ban itu dosa-dosa kita sama Allah diampuni? Yo persiapan, karena dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dikatakan apa? Sya'ban muqaddimatun li Ramadan. Sya'ban ini Bu, pintu gerbang untuk masuk bulan Ramadan. Karena Allah lebih tahu, maka supaya nanti Ramadan kita baik, maka di malam nisfu Sya'ban itu yang pertama kali Allah persiapkan untuk kita, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Bagaimana dosa kita? Diampuni. Karena Allah ngerti. Ayo kotaknya 2 loh ya, kudu mlebu kabeh loh. Ayo dimit-imit. Dimit-imit. Tak delok sih. Mulai redek. Kok pas aku. Wis mulai. Kate metu abu-abu ganti kuning. Atau kate metu kuning ganti ijo. Bu yo pinter carane. Diginikan kok. Sudah lanjut pakai cara yang sama atau ibu-ibu yang lain? Ditutupi jilbab. Anda kira masukin berapa dia? Nggak ngeleboni. 2000 wapi, 2000 gak mlebu blas. Wong gak ketok. Kita ini bersyukur Bu akeh sing delok, karena kita ini kalau gak ono sing delok gak ibadah kita ini. Iya apa ndak? Ibu-ibu ini saya yakin kalau ndak kumpul teman-teman majelis taklim gak jilbaban kok. Pas jalan-jalan kemana gitu. Pas ke Bali ya, ke Lombok. Oh ndak pernah ya? Bagus-bagus. Sudah, lanjut. Nah maka ibu-ibu sekalian, sampai sekelas Imam Hasan Basri saja ngaku kalau dosa itu banyak akan memberatkan apa? Ibadah. Padahal itu sekelas Imam Hasan Al Basri yang dosanya tentu tidak sebanyak kita. Lah kita ini Bu, dosanya bergunung-gunung. Terus bagaimana kita mau merasakan Ramadan yang nikmat? Itulah karena Rahman dan Rahimnya Allah di malam nisfu Sya'ban, sama Allah dosa kita apa? Diampuni, supaya nanti ketemu Ramadan dosanya berkurang, ibadahnya terasa ringan. Nah sekarang poin ketiga, kenapa sih Ramadan yang pertama itu enak, seneng, gembira, antusias, menyenangkan, sementara sekarang kok terasa aduh masak sahur, engkau durung bingung buka masak opo, iya ndak? Nanti kate turu sik manasi suami sayur, suami Anda sayur, manasi sayur segala macam. Belum nanti ada ibu-ibu, tak cerita nih ya, ini kisah nyata. Ibu-ibu itu curhat, aduh Ustadz, Ramadan kali ini hancur banget Ustadz. Saya itu sudah bangun mulai jam 3 malam Ustadz. Bangun mulai jam berapa? Saya masak nasi di rice cooker. Ya Allah Ustadz, lali nyetek. Ada yang pernah? Kenapa kok umum sekali di kalangan ibu-ibu rice cooker diincepno loh, mancep. Lali nyetek Ustadz. Ya Allah, hancur Ramadan saya kali ini Ustaz. Suami marah, anak-anak ndak sahur, saya merasa berdosa. Padahal waktu rice cooker tak encepno itu Ustaz, ya perasaan ya wis dicetek loh Ustaz. Ada yang pernah kan? Ya Allah, ternyata cerita ini umum di kalangan ibu-ibu ya. Nah, maka sekarang lihat Bu, kita sempat kemarin ke malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, semua orang sama Allah diampuni kecuali 2. Ingat enggak? Yang pertama siapa? Orang yang melakukan kesyirikan dan dia belum tobat, sama Allah tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua siapa? Astagfirullahaladzim.
Ngene iki lho, efek kakean dosa. Wis dikandani lali. Ditulis yo gak tahu diwaca. Saya ndak yakin Anda yang nulis-nulis ini nanti sampai rumah dibaca. Ndak yakin saya. Coba. Apa Bu Ita? Apa? Iya, yang bermusuhan. Ada benci, ada dendam, ada masalah dengan orang lain dan belum saling memaafkan. Itu tidak diampuni. Saya mau tanya, kenapa pentingnya kok sampai di malam nisfus Sya'ban itu kita disuruh mengikhlaskan semua masalah dengan orang lain? Kenapa? Yang pertama tentunya karena kita kepingin dapat ampunan pada malam nisfus Sya'ban. Yang kedua, karena Allah ingin memberikan kepada kita persiapan Ramadan yang terbaik. Maka sekarang lihat yang ketiga. Kenapa Ramadan kita yang pertama dulu itu asik betul? Gara-gara di hati kita tidak ada masalah dengan orang lain. Kita masih apa? Masih kecil. Tidak ono mangkel sama kepala sekolah. Apa urusannya dengan kepala sekolah prei? Iya. Tidak ada mangkel sama guru PPKN sing senengan nyetol. Guru PPKN saya dulu, Masya Allah. Orangnya baik, Masya Allah. Perhatian sama murid, saking perhatiannya itu sampai tangannya itu puasa. Iya ya. Ndak enak ceramah di bulan Ramadan ini. Kakek ngempet. Sudah, maka ibu-ibu sekalian, kenapa kita waktu itu Ramadan kita begitu menyenangkan, antusias? Gara-gara hati kita masih bersih. Sekarang kenapa Ramadannya kok ndak enak, ngeresulo, capek? Karena terawih itu mau berangkat itu golek masjid sing imame ketoke gak akeh apalane mek kulhu, apalannya inna a'toina, apalannya itu wal asri. Malah imam hafid Quran itu malah gak payu. Ojo. Misalkan ini masjid Imam Balkhi ya, ini kan baru jadi, kan dipakai terawih. Itu kan antara takmir sama jamaah perlu musyawarah. Ini kita mau pakai imam siapa? Takmirnya kan kepingin imamnya yang hafid Al-Quran. Jamaahnya bilang, gak usah. Gak penting hafal Quran, gak penting. Lalu terus bagaimana? Cari aja imam yang hafalannya mek trikul. Kemudian pokok surat-surat pendek lah. Nanti lek apalannya kedawan dia pengen show force. Show force itu apa? Lu mosok diundang gara-gara hafid Quran mocone juz 30. Maka yang dibaca itu Al-Maidah, Al-Anfal, An-Nur, surat Maryam. Itu imamnya begini Bu, jamaah redek kabeh. Jamaahnya ya Pak? Iya, suaramu enak tapi lek kedawan suwe-suwe ya kroso. Imam, Imam dengerin. Wis tak sampaikan pesennya ya. Nah sudah, maka waktu itu Bu, yang ketiga, hati kita bersih. Maka sekarang yang menjadikan Ramadan kita itu berat, jujur dan ndak usah tedeng aling-aling, ndak usah sok. Hati kita kotor dengan banyak membenci orang lain. Sama ini mangkel, sama itu ndak akur, sama yang sebelah sana ndak cocok, sama yang sebelah sini gampang tersinggung, sama yang sebelah sana ndak pernah jalan bareng. Nah, maka posisi hati yang seperti itu menjadikan Ramadan kita itu ndak nikmat. Menjadikan Ramadan kita apa? Ndak nikmat. Coba waktu kecil dulu. Hati kita ndak ada mangkel-mangkelan sama orang. Bahkan sama temen itu berantem, mari yo mari. Selesai, ya udah lupa. Nanti teman kita bawa es krim, kita bakal minta jaluk es krim. Allah mangkel saiki jaluk es krim gitu. Tapi apa? Hati kita bersih. Nah, maka dengan itu orang-orang yang hatinya bersih ketemu bulan Ramadan enak, Ramadannya nyaman. Karena di bulan Ramadan kita itu mau ibadah, sementara lihat ibadah itu porosnya di mana? Hati. Dengerin. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging atau darah ya.
Kalau dia baik, semuanya apa? Baik. Kalau dia kotor, kalau dia buruk, kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa segumpal daging itu? Hati. Anda mangkel, mangkelnya tempatnya di mana? Anda musuhan sama orang, permusuhan itu munculnya dari mana? Anda dendam sama orang, dendam itu sumbernya di mana? Nah, kalau mangkel, musuhan, dendam, benci itu tersimpan di dalam hati, berarti hatinya baik atau kotor? Kalau hatinya kotor, semuanya menjadi apa? Kalau semuanya menjadi kotor, ibadahnya bagaimana? Faham? Nah, itulah kenapa di malam nisfu Sya'ban Allah menyiapkan kita untuk menghilangkan kebencian kepada semua orang supaya nanti Ramadannya menjadi Ramadan yang terbaik. Maka nomor 1, ayo mulai sekarang buku tentang Ramadan kembali dibaca. Nomor 2, banyak tobat dan istri. Banyakin tobat dan istighfar. Yang ketiga, bersihkan hati dari kebencian. Ini mumpung Ramadannya masih awal kan? Ayo coba dibuka WA-nya. Nomor-nomor yang diblokir itu. Atau status WA yang dibisukan. Coba cek yang paling bawah. Cek, ayo cek, buka HP-nya. Nomor status WA yang dibisukan tuh, sing gara-gara temen itu Anda anggap setiap bikin status itu bikin Anda panas, pamer rekreasi, pamer masak, pamer jalan sama suami, sementara suami Anda sudah meninggal karena COVID kan? Itu kan ndak enak dibuka itu kan, maka alah timbang gare ati gregetan bisukan. Sudah dibisukan itu kan niatnya ndak dibuka, ternyata kepo. Justru yang pertama kali dibuka yang dibisukan. Pamer. Ini apa ya, gak isi norak kampungan desik. Tapi ditelok. Loro dewe. Siapa yang bikin sakitnya? Diri. Nah, maka yang ketiga ingat, supaya Ramadan kita baik, bersihkan hati dari kebencian. Ini Ramadan pertama kita dulu. Ramadan kita yang pertama dulu, Bu, ndak ada mangkel-mangkelan sama orang. Ndak ada dendam-dendaman sama orang. Ndak ada benci-bencian sama orang. Itu yang menjadikan Ramadan kita yang pertama nikmatnya luar biasa. Wes, ndak usah ngomong Ramadan lah, Idul Fitri. Idul Fitri itu enak cuma buat anak kecil kan? Saya Idul Fitri itu, Bu, pernah tidur pakai sepatu. Malam Id itu, malam takbiran, itu tidur pakai sepatu. Anda tahu kenapa? Sepatu anyar ngenteni meneh kok suwe men. Sepatu baru nunggu besok itu kok lama sekali sampai kesuwen gawe ae. Turu sepatuan kok selamat omahe ndek Batu. Coba rumahnya kampung Inggris turu sepatuan. Bu, yang geliang temenan, ongkep ya, ongkep sumuk panas. Nah, saking senengnya, sekarang coba Idul Fitri kita sekarang semeriah waktu kita kecil enggak? Itu bukan Idul Fitrinya yang berbeda, Idul Fitrinya sama. Pakai baju baru sama kan? Zaman Anda kecil pakai baju baru. Sekarang luwe akeh teko anake klambi anyare. Anake mek tak stel, ibuke petang stel. Alah, ibu-ibu ini. Alah, anak minggir. Iki kok tamu teko klambine elek. Sampai ndak mau masuk dapur. Uang baju baru itu, Bu, mesti kena dudu soto. Itu penyakitnya tiap Idul Fitri itu. Wis mangan iki entuk-entuk pelan. Dagingnya roto nyiprat brek. Allahu Akbar. Ngerasain ndak? Maka kalau sampai datang di rumahnya orang ditawari makan, makannya apa kuah? Sudah. Coba makannya keringan, Bu, games. Gak khawatir apa? Kecipratan. Sudah. Maka yang ketiga, hilangkan kebencian. Insya Allah kalau hati kita bersih dari kebencian, Ramadan itu akan terasa nikmat. Idul Fitri betul-betul bahagia Anda. Terakhir yang keempat.
Kenapa Ramadan yang pertama dulu begitu menyenangkan? Poin pertama apa? Kita masih haus dengan ilmu. Sampai zaman kita kecil ada yang namanya pondok Ramadan. Kalau di Muhammadiyah Darul Arkom. Yang kedua, dosa kita saat itu sangat-sangat minim, maka ibadah dan kesempatan ibadah menjadi membahagiakan. Maka sekarang ayo banyak-banyak istighfar dan tobat. Yang ketiga, zaman pertama kali Ramadan hati kita bersih, tidak menyimpan kebencian. Sekarang hati kita dipenuhi apa? Kebencian. Yang terakhir, yang keempat, fokus. Anda waktu kecil Ramadan dulu kepikiran enggak bakal beliin anak baju baru? Jangan mikirin baju baru buat anak, lu rabi turung. Jangan rabi, mikir rabi tuh lo. Rabi kok apa sih? Sampai takut. Nah, artinya apa? Ketika saat itu Anda Ramadan begitu bahagia, antusias, menyenangkan. Karena apa? Karena Anda fokus mikirnya cuma puasa, mikirnya cuma tarawih. Iya apa enggak? Sekarang kenapa kok berat di sini? Kepikiran masak, kepikiran harus ngasih THR karyawan, kepikiran ini rumah belum jadi sebentar lagi Idul Fitri, kepikiran sofa dicakari kucing ndak punya ganti. Kucing yang di rumah senengannya ngapain? Nyakarin sofa atau nyakarin suami? Kalau nyakarin suami, kucing yang sedang ngaji ya. Coba. Terus kepikiran lagi nanti Idul Fitri keluarga bakal datang, kamarnya belum ditambah. Iya enggak? Akhirnya apa? Ramadan Anda enggak fokus. Anda itu ketika mau puasa Ramadan kepikirannya macam-macam. Anda tidak fokus ibadah. Anda tidak fokus bagaimana puasa bisa sempurna. Anda tidak fokus bagaimana tarawih bisa mendatangkan pahala yang besar. Anda tidak fokus bagaimana Al-Quran bulan ini harus bisa khatam. Coba. Wes gak kober nyekel Quran ini. Kenapa? Buka Shopee. Apa? Aduh. HP itu kita terawih bu, enak, terawih khusyuk gitu. Pas tahiyat bu, Shopee. Aduh. Itu tahiyat itu bingung. Siapa buka Shopee? Ndak buka Ustadz, itu iklan ada promo Shopee. Astagfirullahaladzim. Maka tolong bu, kalau terawih HP-nya itu bukan cuma di silent, tapi diapain? Bukan cuma dimatiin, bukan cuma ditinggal, jual. Dijadikan apa? Kue Idul Fitri. Buat apa HP? Shopee. Lewang jualan, masya Allah. Ini yang bikin tidak fokus ini. Wah, ini jualan saya ada orderan. Pembeli bodong. Nah, Astagfirullah, ibu-ibu ini ya Allah. Sampai uang ceramah yang dibahas rambutnya kok mengkilat pakai sampo apa? Astagfirullah. Tolong bu ya, tolong fokus. Astagfirullahaladzim. Mana yang tanya tadi? Mana? Ketoknya sebelah sana. Oh Anda yang tanya, Anda juga. Kok ya kober iku loh. Ini yang bikin Ramadan ndak keren ya begini nih. Wong ceramah ditakoni rambutnya iku lha lapo. Baru dikirim sekarang kok. Di screenshot lah, hati-hati loh. Lah sudah fokus. Nah maka yang terakhir ibu-ibu sekalian, kenapa Ramadan kita yang pertama begitu indah, begitu menyenangkan, begitu antusias, begitu baik? Karena apa bu? Karena Ramadan yang pertama kita fokus. Kita ndak mikir rumah belum dicat, kita ndak mikir nanti lebaran jalan-jalan mau pakai mobil yang mana karena mobilnya lagi digadaikan. Kita ndak mikir pertamak lagi
Lah wong andek lapo mikir pertamak wong ini pertalit kok mikir pertamak. Kalau mikir saya pantes, mobil saya pertamak. Poso, astagfirullahaladzim. Lah ada sepeda motor bebek, pertamak malah mogok. Pertalit terus kapien, lah iso bensin. Kalau bisa itu premium. Wah ini Jokowi, apa pertamak dinaikkan? Yang tukumu premium. Ngapain kok marah gara-gara pertamak naik? Lu saya yang pakai pertamak aja ndak marah kok. Ya cuma turun aja biasa beli pertamak sekarang pertalit gitu aja. Ndak apa-apa. Rusak karin dandani wong ono Abu Sanum di belakang kan. Saya kalau ke bengkel telepon Abu Sanum, transfer ya orang 1.300.000. Mari, kau mikir, lah apa mikir? Dia yang mikir. Iya. Nah, maka ibu serius tanya sama dia. Sampai sumpek dia kalau saya udah motorku gemblodak. Alah, wis transfer mana mari kicer. Ya saya enggak apa-apa babahno. Oh, saya transfer dia kan. Saya enggak pernah punya rekening, Bu. Jadi rekening saya itu nunut itu loh. Kan namanya mirip Rifki Ja'far sana Riki Fajar. Jadi orang yang ngirim pun enggak tahu. Kecuali yang teliti banget. Loh, Ustadz apa enggak salah? Ini kan Riki Fajar. Iya, itu nama saya yang kedua. Itu nama ruh saya itu. Nah, sudah ibu-ibu sekalian, maka kalau kepingin Ramadan kita, andai ini Ramadan pertamaku, ayo kembali fokus. Sudah ibu-ibu, saya pernah sampaikan, tidak tahu di sini, tidak tahu di tempat yang lain, saya sampaikan Bu, semua hiruk pikuk Idul Fitri selesaikan sekarang. Bahkan kalau bisa, semua kesibukan Idul Fitri selesaikan sebelum Ramadan. Seperti ngecat rumah, Anda mungkin kepingin dapurnya diperbaiki, mungkin di dapur perlu ditambahin apa, tempat kompor, tempat naruh panci segala macam, itu selesaikan kalaupun bisa sebelum bulan Ramadan. Kalau terlanjur sekarang, ya wis cepet-cepet selesain sebelum masuknya 10 hari yang terakhir. Kenapa? Kita 10 hari yang terakhir Bu kepingin fokus. Coba Bu, mohon maaf ya, sudah 43 kali Ramadan. Pernah iktikaf? Tenan? Perempuan kok iktikaf ya apa? Sama suami boleh? Full 10 hari tidak pulang? Alah ya kudu iktikaf. Iktikaf itu full. Mulai malam 21 ba'dal maghrib sampai sholat id baru pulang. Itu namanya iktikaf. Coba angkat tangan yang pernah. Iya, karena kalau perempuan repot ya, karena yang melayani suami, betulkan makannya anak, segala macam kan. Nah, maka ayo bismillah, tahun ini kita mulai kembali fokus. Semua kesibukan Idul Fitri itu selesaikan sekarang. Bahkan mohon maaf Bu ya, kalaupun perlu belikan anak-anak baju baru, beliinnya sekarang. Karena apa? Nanti menjelang Idul Fitri, selain toko-toko sudah mulai rame, milihnya mulai repot karena pilihan mulai tinggal sedikit. Plus apa yang paling penting itu ganggu fokus kita untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Saya masuk kan di tempat kami mall itu banyak ya, enggak seperti di sini ya. Mall itu banyak ting jelentrek itu. Ada Matos, MOG, Ramayana, Matahari, ada Batos, ada Paradis. Wakil di sini kok wangel golekane. Itu Anda tahu masuk ke sana Bu, belum tentu setahun sekali. Sekali-kalinya masuk Bu, itu saya ngerasa kayak kudu di Indonesia. Perempuan. Rambut itu Bu, sampai saya kaget. Allah kok bisa nyiptain rambut model warna-warni begini ya. Ono ijo nih, ono abangi, ono irengi. Ternyata buatan, sampai kaget ya. Itu betul-betul ngerusak Ramadan. Betul-betul ngerusak apa? Ramadan. Nah maka ayo yang keempat, andai ini Ramadan pertamaku, maka Ramadan pertama kita itu fokus hanya mikir puasa dan sholat taraweh.
Kalau mau ditambahi sekarang hanya fokus pada Al-Quran. Fokus sama Al-Quran. Wes, bismillah. Di mobil kasih Quran, di rumah kasih Quran, di tempat-tempat yang kita sering ada di sana, sediakan Al-Quran. Karena ini bulannya bukan untuk dunia, tapi ini bulannya apa? Akhirat. Maka 4 perkara ini ibu-ibu menjadikan Ramadan kita antusias seperti pertama. Nomor 1, senantiasa menggali ilmu tentang Ramadan. Yang kedua, banyak-banyak istighfar dan tobat, karena yang menjadikan Ramadan kita itu berat karena dosa. Yang ketiga, hilangkan kebencian dari dalam hati, karena yang menjadikan kita itu ibadah berat itu karena hati kita kotor karena apa? Dendam, kebencian, permusuhan, dan yang lain-lain. Dan yang keempat, ayo bismillah, jangan mikir yang macem-macem, jangan mikir yang tidak perlu dipikir, fokus dengan bulan Ramadan, fokus dengan puasa, fokus dengan sholat taraweh, fokus dengan Al-Quran, apalagi nanti pas 10 hari yang terakhir, fokus kita kepingin mendapatkan keutamaan yang namanya Lailatul Qadar. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.